Pernyataan cinta Sonrok membuat Yumi kaget. Beberapa menit seperti waktu berhenti. Namun belum sempat menjawab, Nahi ternyata datang dari belakang dan langsung menguatirkan Pedesin. Karena canggung, akhirnya Pedesin pergi dari studio Yumi. Di desa Sonrok, sel rasional mendatangi sel cinta, menanyakan keadaan di desa yang kacau. Dan terungkap kalau ternyata di ronsen Pedesin memang ada cinta yang sudah semakin membesar. Sel rasional akhirnya memarahi sel cinta yang berbuat bodoh hingga membuat batasan menyebabkan keadaan menjadi kacau. Yumi yang mendengar pernyataan tersebut juga butuh waktu untuk memahami pernyataan Pedesin, meski hal ini adalah hal yang ia inginkan. Pedesin juga merasa ia telah gila dengan hal yang ia lakukan hari ini. Namun penyangkalan yang telah lama ia rasakan tidak menghentikan rasa sukanya pada Yumi. Setelah sepulangnya Yumi, ia terdiam di dalam mobil, mencoba berpikir dan dia akhirnya mengirimkan pesan kepada Sonrok, menyebut ia akan melupakan kejadian dan pernyataan Sonrok pada hari ini. Yumi juga menyuruh Sonrok untuk membereskan masalahnya dengan penulis Juho. Pagi hari, Yumi menyambut hari dengan riang, menyeduh kopi kesukaan dan melihat pemandangan dengan tenang. Berbanding terbalik dengan Sonrok, terlihat sangat lemas, lunglai dan tak bertenaga setelah penolakan yang Yumi lakukan. Sonrok akan berniat menyelesaikan masalah yang ia sudah mulai. Dimulai, dia harus segera menghubungi Jenny. Sebelum ia meminta maaf, Jenny sudah menelpon dan meminta maaf bahwa ternyata Jenny sudah kembali menjalin hubungan dengan mantannya. Ia juga menyatakan permintaan maaf kepada Sonrok dan menyebut hal ini tidak ada ikut campur dengan Yumi. Sonrok mendengar ini malah merasa lega dan mengucapkan selamat pada Jenny. Di sisi lain, Jenny juga sudah menelepon Yumi dan menjelaskan semuanya. Yumi juga merespon selamat akan hubungan Jenny. Setelah telepon berakhir, Yumi terdiam. Ia merasa kesal. Kenapa Jenny tidak mengabarinya sehari lebih cepat sehingga ia tidak menolak Sonrok kemarin? Sonrok yang telah mendengar status Jenny akhirnya ia pergi mendatangi rumah Yumi berniat untuk menyatakan cintanya lagi. Ia merasa sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menyukai Yumi. Setelah sampai, ternyata Yumi tidak ada di rumahnya. Energi Sonrok mulai melemah. Ia sempat berpikir untuk pulang, namun ia mendapatkan chat dari Jenny. Sonrok, terima kasih untuk pengertian dan dukunganmu. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, bukan? Mungkinkah kita akan bertemu di pernikahan Yumi, meski belum tahu kapan? Membaca chat tersebut, Sonrok langsung membayangkan ia mendatangi pernikahan Yumi. Tidak ingin hal tersebut terjadi, Sonrok akhirnya melajukan sepedanya ke studio Yumi di sisa-sisa tenaganya. Sesampainya di sana, ia langsung menekan bel. Setelah berhadapan, Sonrok sempat terdiam saat ditanya Yumi kenapa datang ke studio tanpa ada janji. Sonrok saat ini meminta maaf dan mengakui semua yang telah Yumi katakan adalah benar. Namun Sonrok sekali lagi menyatakan bahwa ia menyukai Yumi, meski ia terlambat untuk menyadarinya. Sonrok mengakui bahwa menyukai Yumi dari awal. Yumi menanyakan Sonrok apakah sudah makan dan menawarkan masuk untuk makan bersama. Melihat ketegangan Sonrok, Yumi sempat bercanda bahwa ada penulis Nahe. Seketika Sonrok langsung kaget sampai sel cintanya hampir serangan jantung. Melihat respon itu, Yumi hanya tersenyum dan menyatakan bahwa ia hanya bercanda. Sonrok lalu mendekati Yumi, bertanya untuk jawaban dari pertanyaan cintanya kepada Yumi. Yumi menjawab bahwa ia mengajaknya untuk makan bersama. Namun Sonrok menanyakan apakah itu jawaban. Yumi akhirnya mendekat dan menjawab bahwa ia juga menyukai Sonrok juga. Dan berharap mereka bisa menjalani hubungan ini dengan baik. Sonrok pun akhirnya lega. Sonrok juga akhirnya membantu Yumi untuk memasak makanan. Ia mulai memanggil Yumi dengan Una. Meskipun Yumi sempat merasa panggilan itu terasa tua, namun Sonrok menambahkan, meski ia memanggil Una, ia ingin Yumi bisa menggunakan kata-kata santai. Sonrok juga menjelaskan aturan pacaran kepada Yumi, di mana hubungan ini tidak boleh diketahui orang lain, tidak boleh ada kontak fisik di daerah kerja atau saat waktu kerja,
Tidak boleh bermesraan di studio Yumi, dan mereka harus bekerja profesional. Yumi sebenarnya lumayan kaget karena pembahasan Sonrok melebihi ekspektasinya. Karena pengalaman sebelumnya membicarakan kontak fisik tidak secepat ini dibicarakan, apalagi mereka baru berpacaran. Setelah makan selesai dibuat, Yumi dan Sonrok sudah selesai menyiapkan makanan. Sonrok langsung mengajukan pertanyaan kepada Yumi tentang butuh berapa lama saat berpacaran bisa melakukan ciuman. Apakah hari pertama tidak apa-apa? Saat Yumi datang ke kantor redaksi, Sonrok langsung datang menghampiri Yumi dan langsung menginfokan bahwa rapat redaksi belum selesai dan Yumi harus menunggu 30 menit. Yumi langsung menggoda Sonrok karena begitu formal dan kaku. Sonrok langsung menghentikan pembicaraan Yumi dengan memberikan gestur diam ke bibir Yumi agar Yumi tidak menggodanya karena sekarang ia dan Yumi ada di daerah kantor. Namun Yumi malah menjawab bahwa perilaku Sonrok saat inilah yang akan menarik perhatian orang-orang. Dalam ruangan, Yumi menyampaikan bahwa panggilan Nuna membuat ia merasa terlalu tua untuk Sonrok. Sonrok menjawab bahwa panggilan Nuna sangat ia sukai untuk Yumi. Yumi menanyakan juga apa yang disukai Sonrok darinya. Sonrok menjawab, karena Yumi cantik. Yumi mengajak Sonrok untuk makan malam setelah pulang kerja. Namun Sonrok menolak beralasan ia akan mencuci dan bersih-bersih. Sebagai gantinya, Sonrok menyuruh Yumi datang jam 9 malam ke rumah Sonrok. Yumi akhirnya datang ke rumah Sonrok. Ia langsung masuk dan diajak bermain game bersama. Sebelum bermain game, Yumi berkeliling melihat-lihat rumah Sonrok. Yumi bisa melihat sisi lain dari Sonrok yang sangat mencintai rumahnya sebagai tempat bermain dengan banyak khayalannya. Sonrok juga sangat imut, menggemaskan, hangat di sisi lain sifatnya profesional saat bekerja. Tak lama, orang tua Yumi menelepon dan mengabari akan mampir ke rumah Yumi. Akhirnya, Yumi izin untuk pulang. Sonrok mengantar Yumi sampai rumah. Setelah di rumah, Sonrok melihat dekorasi yang sudah ia buat. Padahal ia sudah ingin menghabiskan malam bermain dengan Yumi. Tak lama, Yumi menelpon dan menawari Sonrok untuk mampir ke rumahnya. Sonrok pun langsung mengiyakan dan bergegas datang. Setelah datang, Yumi juga menceritakan tentang orang tuanya. Tak lama, Sonrok pun mencium Yumi kembali dan menghabiskan malam bermain dengan Yumi seperti rencana awalnya.